Halo Sobat SG, kembali lagi di YouTube channel Bimbel SG yang akan setia memberikan tips mengerjakan soal-soal UTBK. Di video kali ini kita akan membahas soal materi fluida dinamis. Ikuti terus sampai akhir video ya. Selamat menyimak Sobat Pejuang PTN. Nah, bentuk soalnya di sini teman-teman dikasih sebuah saluran pembuangan gas yang luas penampangnya bervariasi dari pangkal sampai ke ujung, ya. Artinya nanti ukuran luas penampangnya berbeda-beda. Nah, sedangkan untuk yang bagian luas penampang ujungnya itu dapat diatur, bisa dibuat besar, bisa dibuat kecil. Nah, resultan momentum partikel-partikel gas yang keluar dari ujung itu tiap satuan waktu ternyata berbanding terbalik dengan luas penampang ujung saluran. Artinya apa? Kalau misalnya luas penampang ujung salurannya kecil, nanti momentum partikelnya besar gitu ya, momentum partikel gas yang keluarnya besar. Kenapa begitu? Karena ketika luas penampang ujung salurannya kecil, maka nanti kecepatan aliran gas yang keluarnya makin besar. Nah, namanya momentum itu kan hasil kali antara massa dikali dengan kecepatan gitu ya. Ketika kecepatannya besar, ya momentumnya ikut besar, seperti itu. Jadi pahami ya. Nah, pernyataan berikut ini yang benar adalah bagaimana? A, B, C, D, dan E, teman-teman bisa lihat pernyataannya. Biasanya kalau ada soal seperti ini, teman-teman bisa lihat keterkaitan pilihan jawaban yang satu dengan yang lain. Contohlah, ambil misalkan kita lihat pernyataan yang A ya, terdapat kebocoran pada saluran. Kalau terdapat kebocoran pada saluran, maka nanti debit aliran gas pada saluran itu tidak tetap. Nah, perhatikan pernyataan A dan B ya. Kalau terdapat kebocoran pada saluran, maka debit aliran gas pada saluran itu tidak tetap. Dan juga nanti kita lihat pernyataan yang C. Ketika terdapat kebocoran pada saluran, maka persamaan kontinuitas itu tidak berlaku. Nah, kalau kita lihat A, B, dan C, ketika kita pilih jawaban A, C semestinya benar. Itu ya. Jadi A dan C ini nanti mengeliminasi pilihan jawaban. A dan C jangan dipilih. Karena kalau pilih A, C berarti benar gitu kan. Tinggal kita sisakan pernyataan yang B. Nah, ini kita eliminasi terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau pernyataan yang D terkait tekanan gas di setiap titik dalam salurannya sama, hubungannya kita dengan luas penampang ya. Kalau misalnya luas penampangnya berbeda, nanti tekanan gasnya juga akan berbeda. Masih ingat nggak dengan persamaan Bernoulli? P1 tambah rho GH 1 ditambah setengah rho P1 kuadrat itu akan sama dengan P2 tambah rho GH 2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, P1 dan V2 itu teman-teman bisa dapatkan dari persamaan asas kontinuitas ya. Kalau misalnya di luas penampang yang satu, kecepatan aliran yang satunya adalah V1, dia akan sama dengan A2 dikali dengan V2. Kalau A1 dan A2-nya nanti berbeda ukurannya, tentu V1 dan V2-nya berbeda. Nah, kalau V1 dan V2 berbeda ya nanti berpengaruh pada nilai tekanan gasnya. Nah, maka nanti untuk yang pernyataan D bisa teman-teman eliminasi juga. Lalu untuk pernyataan yang E bagaimana? Rapat massa aliran gas tidak bergantung pada posisi dan waktu. Nah, kalau misalnya posisi berarti nanti hubungannya dengan ketinggian tadi ya, dengan H. Nah, kita tinggal fokus ke rapat massa dan waktu. Bagaimana persamaannya? Teman-teman bisa awali dari persamaan massa jenis. Misalkan rho itu kan massa per volume. Nah, volumenya ini teman-teman bisa dapatkan dari persamaan debit. Nah, debit itu berarti kan volume yang mengalir per waktunya. Nah, ada juga persamaan yang lain bahwa debit itu bisa juga kecepatan aliran dikali dengan luas penampang seperti ini ya. Maka nanti teman-teman bisa dapatkan sebuah persamaan yang menghubungkan antara
volume, waktu, kecepatan, dan juga luas penampang terkait dengan soal yang disebutkan di sini ya. Nah, berarti nanti untuk volumenya teman-teman bisa ubah menjadi V dikali A dikali dengan T. Ini kecepatan aliran, ini luas penampang, ini waktu. Ya udah, tinggal buatkan persamaannya bahwa massa jenisnya nanti akan sama dengan M dibagi dengan V dikali A kali T. Nah, kita fokus ke rapat massa. Rapat massa itu adalah massa per luas penampang. Nah, maka nanti teman-teman bisa tuliskan rapat massanya atau massa per luas penampangnya adalah Rho, itu kan, dikali dengan V dikali dengan T, itu ya. Nah, berarti artinya apa? Rapat massa itu nanti dia bergantung juga dengan waktu, gitu ya. Selain tadi bergantung pada posisi, yaitu yang nilai H tadi. H ini nanti kan mempengaruhi I-nya juga. Jadi untuk yang pernyataan E ini harusnya bergantung, bukan tidak bergantung. Ini jadi salah juga ya. Maka dari semua pilihan jawaban ini, yang tidak salah sebenarnya adalah tinggal opsi yang B. Nah, debit aliran gas pada saluran itu adalah tetap. Ini namanya berlaku hukum berlaku persamaan kontinuitas gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa teman-teman pahami, bisa bermanfaat dan bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjut di pembahasan soal-soal yang lainnya ya. Terima kasih buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di pembahasan soal yang lain. Halo Sobat SG, kembali lagi di YouTube channel Bimbel SG yang akan setia memberikan tips mengerjakan soal-soal UTBK. Di video kali ini kita akan bahas soal materi bida dinamis. Ikuti terus sampai akhir video ya. Selamat menyimak Sobat Pejuang PTN. Nah, bentuk soalnya di sini teman-teman bisa lihat sebuah ilustrasi alat yang digunakan untuk menyiram rumput. Bentuknya adalah baling-baling begitu ya. Nah, untuk yang alat pertama, dia terdiri dari 3 ujung keran, sedangkan alat yang kedua juga hanya 2 ujung keran. Nah, untuk baling-baling pertama dan kedua, dia memiliki spesifikasi yang sama. Di antaranya adalah nanti luas penampang ujung kerannya masing-masing adalah sama, baik di alat yang satu ataupun yang kedua. Kemudian yang kedua, yang diketahui adalah nanti dia masing-masing akan mengalirkan debit yang sama. Maksudnya begini, untuk alat baling-baling yang satu, jadi karena luas penampangnya sama gitu ya, berarti debit yang masuk dari selang ini nanti keluar ke masing-masing ujung keran besarnya adalah sama. Demikian juga untuk yang gambar kedua, itu ya. Nah, kemudian yang diketahui lagi, jarak antara ujung kerannya ke poros baling-baling masing-masing sama ya panjangnya. Dan juga untuk gambar yang kedua. Nah, yang ditanyakan di soal ini, teman-teman diminta mencari perbandingan besarnya gaya pada setiap ujung keran dari baling-baling yang pertama terhadap gaya pada setiap ujung keran pada baling-baling yang kedua. Ingat ya, yang diminta di sini adalah rasio besarnya gaya pada setiap ujung keran. Nah, karena di sini titik beratnya adalah setiap, berarti nanti artinya masing-masing saja. Misalkan kakak ambil di sini adalah F1, itu ya. Ini berarti di area sini saja. Nah, kemudian kalau yang F2-nya yang bagian ini saja. Gitu ya. Kita ambil salah satunya saja. Nah, di sini dimintanya adalah rasio besarnya gaya pada setiap ujung keran baling-baling yang pertama terhadap besarnya gaya pada setiap ujung keran baling-baling yang kedua. Jadi kita membahasnya
masing-masing ujung, bukan keseluruhan. Kalau keseluruhan berarti nanti kan gaya total ya, gaya total pada baling-baling yang satu oleh 3 ujung keran, dan gaya total oleh baling-baling 2 karena ada 2 ujung keran. Dan itu yang dimaksud soal. Jadi kita harus mencari F1 dan F2. Kita carinya masing-masing gitu ya. Nah, untuk mencari F1 dan F2, kita bisa pergunakan rumus hukum Newton yang dasar gitu ya. Mana F itu sama aja M dikali dengan A. Jadi untuk M dan A-nya kita uraikan. Masing-masing kita bisa uraikan. M di sini berarti massa air yang mengalir, A-nya berarti percepatan air yang mengalir ya. Nah, massa itu bisa teman-teman hubungkan dengan sebuah persamaan Rho sama dengan M dibagi dengan P. Ini volume gitu ya. Maka kalau mencari M berarti ini sama aja Rho dikali dengan P. Ini volume gitu ya. Karena nanti teman-teman bisa ganti M-nya jadi Rho dikali dengan volume. Nah, untuk A sendiri itu kan rumus percepatan, berarti perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktunya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman nyatakan di sini sebagai perubahan kecepatan per selang waktunya, nanti bisa juga teman-teman dapatkan sebuah rumusan baru terkait dengan debit. Debit itu kan bisa juga dia menyatakan banyaknya volume aliran air yang mengalir per selang waktunya, begitu ya. Jadi di sini nanti teman-teman bisa ubah yang P per delta T-nya menjadi debit atau jadi di sini persamaannya sudah berupa Rho dikali I. Nah, sekarang masih ada satu lagi variabel, yaitu delta V. Nah, untuk debit itu sendiri, teman-teman juga bisa artikan sebagai kecepatan aliran air gitu ya, dikali dengan luas penampang. Jadi, rumus debit itu bisa volume per satuan waktu, bisa kecepatan kali luas penampang yang mengalirkan si air tadi gitu ya. Maka dari sini teman-teman nanti bisa ubah bahwa I-nya adalah nanti I per A. Jadi nanti bentuk terakhir dari persamaan ini adalah Rho dikali I dikali I lagi dibagi dengan A. Maka terakhirnya menjadi Rho I kuadrat per A. Nah, inilah yang sejalan dengan pernyataan soal di samping ini, bahwa dia aliran air itu atau semburan air dari ujung-ujung keran akan mengakibatkan gaya-gaya yang bergantung pada debit, luas penampang, ujung keran. Debit itu I, luas penampang itu A. Ini ada I, ada A. Kalau yang Rho itu adalah Rho air gitu ya. Nah, sekarang karena kita akan mencari perbandingan F1 dengan F2, yang tinggal teman-teman ganti saja di sini I1, A1, I2, A2 gitu ya. F1 banding dengan F2 di sama aja ini Rho. Nah, ini Q1 kuadrat A1 dibagi dengan Rho. Nah, I2 kuadrat dibagi A2 gitu ya. Nah, Rho-nya bisa dicoret. Sekarang Q1, Q2 harus teman-teman cari terlebih dahulu. Sedangkan kalau A1 dan A2 ini kan luas penampang ya. Masing-masing tadi kan dibilang luas penampangnya ukurannya sama. Artinya nanti di sini teman-teman tinggal membandingkan Q1 dengan Q2 dan nilainya adalah dikuadratkan. Nah, untuk mencari Q1 dan Q2-nya adalah teman-teman mencari masing-masing ya. Di sini Q1, ini Q2. Nah,
Untuk mencari Q1 dan Q2, caranya bagaimana? Nah, di sini kan ada keterangan bahwa kedua baling-baling tersebut dihubungkan dengan selang yang ukurannya sama, debitnya sama. Katakanlah debitnya masing-masing Q gitu ya. Nah, ketika masuk ke percabangan, nanti kan masing-masing berarti akan menerima 1/3 Q. Nah, ini untuk yang bagian pertama adalah 1/3 Q. Nah, untuk bagian yang kedua berarti setengah Q, begitu ya. Karena di sini terbagi 2. Ini terbagi menjadi 3. Nah, berarti kalau F1 banding F2-nya tinggal Q1 banding Q2. Untuk yang Q1-nya kan 1/3 Q ya. Untuk yang Q2-nya adalah 1/2 Q. Ya, kita nanti dihitung saja ya, Q-nya bisa dicoret. 1/3 dikuadratkan kan 1/9. Berarti di sini 1/9, ini 1/4. Jadi bentuk lainnya nanti F1 banding F2 adalah 4/9. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami ya, bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pembahasan soal yang lain. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!